Malun Semahe. Puji syukur kita kembali boleh ada di hari Minggu yang keempat di bulan Agustus ini, sekalipun wabah virus COVID-19 masih mewarnai kehidupan kita, tetapi kita tetap merasakan bahwa kasih setia Tuhan tidak berubah. Kasih setia Tuhan selalu nyata, memberikan kekuatan, memberikan semangat baru, terlebih memberikan keteguhan iman melihat kebaikan Tuhan setiap waktu dan setiap saat. Maka untuk itu mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan di dalam ibadah Minggu pagi ini. Kita memuji Tuhan dari Rimen 47, segala puji syukur. Sola
Jemaat kekasih Tuhan, kita tabiskan ibadah kita dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dari kitab Daniel pasal 8, Daniel 1 ayat 8 yang berkata demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Demikian nas pembimbing kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus berkati, dengarkanlah pembacaan hukum Allah. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian akan hukum Allah
Jemaat kekasih Tuhan, setelah kita mendengarkan hukum Allah atau tata hidup baru, pada kenyataannya kita tidak dapat melaksanakan semua itu dengan sempurna. Dan hal itu juga dinyatakan dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10, demikian bunyinya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa kita kepadanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah mengaku dosa kita, maka dengarkanlah berita pengampunan atau berita anugerah. Firman Tuhan berbunyi, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju.
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus juga berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, di dalam nama Yesus, kami datang kepadamu, kami bersyukur karena topangan tangan kasih Tuhan membuat kami boleh ada sebagaimana kami ada. Melewati minggu yang sudah berlalu, kami terus boleh kuat, kami terus boleh sehat, dan dilayakkan kembali ada dalam persekutuan indah, sekalipun masih harus beribadah di rumah masing-masing. Namun penyertaan-Mu membuat kami tetap merasakan sukacita bersama dan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kami dilayakkan untuk mendengarkan suara-Mu yang akan menyapa kehidupan kami. Mari sertai kami sebagai jemaat-Mu di rumah masing-masing, sebagai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, menjadi penyambung lidah Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Kuasai kami semua dengan Roh Kudus, agar kami mampu untuk memahami firman-Mu dan membawanya dalam kehidupan beriman. Kami jadikan dasar untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan masih terus percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Daniel pasal 1. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Kita membacanya sambil berbalasan. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Kita mulai, saya akan membacakan setiap ayat ganjil dan saudara-saudara membacakan setiap ayatnya yang genap. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda,
datanglah Nebukadnezar raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana itu mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores.
Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian, dan firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan di hari Minggu yang keempat ini. Dengarkanlah firman Tuhan yang mendasari pemberian persembahan kita, yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara kita membawa persembahan, kita akan menyanyikan kidung pujian dari buku Rimen, yaitu Roh, Jiwa, dan Tubuhku. Kita berdoa. Ya Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, dengan penuh sukacita kami sudah membawa persembahan kami. Inilah salah satu ungkapan syukur kami ya Tuhan, atas semua berkat yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan apa yang sudah kami bawa ini, dan biarlah melalui persembahan kami ini, hanya nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Berkati juga kami semua ya Tuhan yang sudah membawa dengan penuh sukacita. Kami percaya berkat Tuhan selalu tercurah dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala-galanya bagi kami bawa doa kami kepadamu ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, menghadapi dan menyikapi hidup yang penuh dengan godaan, maka di situ akan dapat menunjukkan bahwa seseorang itu mempunyai prinsip hidup atau tidak. Bapak Ibu Saudara, orang yang suka mencari aman
yang mudah terombang-ambing dengan keadaan. Itu orang yang tidak punya prinsip. Orang yang suka terombang-ambing dengan keadaan, orang seperti itu akan selalu kompromi dengan suatu keputusan yang tidak benar karena melihat banyak orang di dalam pengambilan keputusan itu, sekalipun keputusan itu salah, dia tetap akan mengikuti, dia akan kompromi karena dia mau mencari aman, tidak punya prinsip hidup. Orang seperti itu adalah orang yang hidupnya diatur oleh keamanan, kenyamanan saat ada di tengah-tengah orang banyak. Jadi, ya, sekalipun yang itu salah, tapi saya ikut sajalah karena di sana banyak orang. Yang di sana cuma satu orang. Timbul ketakutan. Iman menjadi goyah dan nyaris tidak jelas. Bapak Ibu Saudara, karena kehidupan orang Yehuda yang banyak berbuat dosa, yang tidak lagi dengar-dengaran kepada Allah, maka mereka dibuang ke tanah Babel, ke negeri yang menyembah berhala. Dan saat umat Yehuda dibuang ke sana, Raja Nebukadnezar yang berkuasa saat itu, dia tahu bahwa banyak umat Yehuda atau orang Israel memiliki potensi, memiliki kepintaran, memiliki akan pengetahuan yang luar biasa. Dan karena itu Raja Nebukadnezar memanfaatkan mereka dan hendak mempengaruhi mereka supaya mereka mengikuti budaya, mengikuti kepercayaan yang ada di tanah Babel itu. Kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ketujuh. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Saudara yang Tuhan Yesus berkati, sungguh menarik kalau kita memperhatikan bahwa Daniel yang adalah seorang yang beriman kepada Allah. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya, Daniel berarti Allah
adalah hakim atau Allah adalah hakimku. Daniel seorang yang beriman, bersama dengan beberapa temannya tadi yang dikatakan, yaitu Hanaya, Misael, dan Azaria. Mereka memiliki pengetahuan, kepintaran, tetapi juga mereka memiliki iman. Mereka mempunyai prinsip iman yang luar biasa. Kita dapat melihat bahwa Daniel dan rekan-rekannya, mereka menyetujui menerima nama baru yang diberikan kepada mereka. Dan mereka juga tidak menolak pendidikan yang diberikan kepada mereka. Tetapi ketika gaya hidup sebagai orang yang beriman dirubah, atau ketika mereka diminta untuk mengubah gaya hidup sebagai orang beriman, mereka menunjukkan prinsip iman. Mereka tidak menerima, atau dengan kata lain kasarnya mereka menolak. Seperti yang kita dapat melihat bahwa kehidupan mereka enak ya. Mereka sebagai orang-orang yang diizinkan untuk ada di sekitar istana, dan mereka diperhitungkan oleh raja. Maka mereka juga diberikan makanan dan minuman yang dikatakan apa yang dimakan oleh raja itu pun diberikan kepada mereka. Tetapi gaya hidup yang enak seperti itu tidak serta-merta diterima dan dinikmati oleh Daniel serta kawan-kawannya. Mereka menolak, tidak menerima santapan yang diberikan kepada mereka, makanan dan minuman. Mengapa? Karena mereka melihat itu bertentangan dengan iman mereka. Daniel, dia tidak mau kompromi sedikit pun pada sesuatu yang pada akhirnya membuat dia melanggar akan perintah Tuhan. Ia selalu mau taat kepada Tuhan daripada manusia. Kita dapat melihat bahwa Daniel dan kawan-kawannya tidak menerima makanan dan minuman itu karena mereka tahu bahwa itu adalah makanan dan minuman yang enak, yang mewah, tetapi makanan dan minuman yang enak itu bisa menajiskan diri mereka, sehingga godaan makanan dan minuman itu ditolak oleh mereka. Dua pelajaran dapat kita petik jika kita memutuskan untuk hidup sepenuhnya bagi Allah, seperti yang dilakukan oleh Daniel dan kawan-kawannya. Pertama, godaan dalam diri masing-masing kita untuk memuaskan keinginan daging. Godaan itu terasa nyata dihadapi oleh Daniel ketika disodorkan makanan dan minuman. Godaan jenis ini memang susah dilawan, tetapi nyatanya Daniel dan kawan-kawannya membuktikan bahwa seenak apapun hidup yang ditawarkan tidak akan mampu menggoyahkan prinsip iman yang ada dalam kehidupan mereka. Dan yang kedua, godaan akan kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia. Bekerja dalam lingkaran istana itu berarti masuk dalam lingkaran kekuasaan raja. Dalam arti itu, Daniel dan kawan-kawannya tentu memiliki kesenangan
menikmati kekuasaan. Itu godaan duniawi. Tetapi kebenaran firman Tuhan menunjukkan bagi kita bahwa Daniel dan teman-temannya atau kawan-kawannya pun menolak akan kehidupan yang enak, yang senang, kehidupan yang penuh dengan apa yang mereka mau, mereka bisa dapatkan atau peroleh. Saudaraku, Daniel dan kawan-kawannya, mereka tetap bekerja, berkarya di kesempatan yang Tuhan izinkan bagi mereka ketika mereka ada di sekitar istana. Tetapi mereka menghadirkan diri menjadi seorang pekerja. Mereka bekerja sebagai orang yang bijak, orang yang memiliki hikmat Tuhan. Karena kita tahu bahwa kehidupan mereka takut akan Tuhan, maka mereka memiliki hikmat. Mereka tidak kompromi kepada segala sesuatu yang membuat mereka akhirnya berdosa kepada Tuhan. Mereka bukanlah orang-orang penikmat kekuasaan. Istilahnya aji mumpung, kesempatan dalam kesempitan. Mereka tidak menggunakan kata-kata itu. Saudaraku, kesetiaan Daniel dan kawan-kawannya membuat pada akhirnya mereka dapat melihat bahwa Allah memberikan hadiah kepada mereka. Kita dapat melihat pada ayatnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-17 yang berkata, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Keteguhan iman, prinsip iman yang dimiliki tidaklah sia-sia. Allah memperhitungkan dan Allah memberkati. Orang yang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan. Karena itulah yang membuat setiap orang yang takut akan Tuhan memiliki prinsip iman yang tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan hidup, tidak mudah tergoda dengan kenyamanan dan keamanan hidup. Wujud dari sikap yang takut akan Tuhan adalah keberanian untuk tidak menajiskan diri apapun tantangan dan resikonya. Wujud dari sikap takut akan Tuhan adalah keberanian diri untuk mengatakan tidak pada sesuatu yang membuat mereka atau menghalangi mereka dari kasih Allah, atau yang membuat mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka mengatakan tidak untuk hal-hal yang menjadi batu sandungan dalam memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu sikap, itu prinsip iman yang membuat Daniel serta kawan-kawannya diperhitungkan, diberkati, dan mereka menikmati, mampu merasakan dalam segala keadaan. Saudaraku, kita mendapat pelajaran indah dari Daniel dan kawan-kawannya. Kita mendapat pelajaran indah dengan melihat ada prinsip iman yang membuat seseorang
tidak mudah diombang-ambingkan oleh godaan apapun, bahkan tidak takut dengan berbagai macam ancaman. Di tengah kehidupan dalam gereja, dalam berbangsa dan bernegara, kita masih mengalami, dapat dikatakan masa sulit. Banyak godaan yang membuat kita juga bisa jatuh dan luntur iman percaya kita, sehingga prinsip iman kita menjadi samar-samar dan kita mudah untuk jatuh, menjadi lemah. Kita mudah untuk terpengaruh dengan hal-hal yang menjadi sandungan bagi kita. Kita mudah untuk putus asa. Tetapi hari ini ada pelajaran indah bagi kita. Keteguhan hati, memiliki prinsip iman yang dimiliki oleh Daniel dan teman-temannya menjadi satu teguran, tetapi juga sekaligus menjadi teladan bahwa jika kita memiliki prinsip iman yang luar biasa, maka kita akan mampu melihat bahkan menikmati hidup yang sulit menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita tidak takut terhadap wabah virus COVID-19 karena kita memiliki prinsip hidup, prinsip iman bahwa Tuhan kita melindungi kita, menjaga kita, menyertai kita, dan kita mau melangkah dengan iman dalam setiap kerja yang Tuhan percayakan, bahkan pelayanan. Kita mau melakukan semua itu dengan terus beriman kepada Tuhan, berhikmat, mau terus memakai masker ketika kita berada di luar rumah, mau tetap rajin cuci tangan saat kita ada di luar atau di dalam rumah, memegang sesuatu yang sekiranya itu kita tahu bahwa ada orang lain yang memegangnya, maka kita harus memperhatikan untuk terus mencuci tangan. Keluar dari rumah kita menjaga jarak, dan banyak hal yang harus kita lakukan di era new normal karena wabah virus COVID-19 yang masih ada. Kita juga harus memiliki hikmat Tuhan supaya tidak mudah tergoda dengan berbagai macam hal yang dapat menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Seperti Daniel dan teman-temannya, milikilah prinsip iman yang kuat, teguh di dalam Tuhan. Daniel dan teman-temannya memiliki prinsip iman bukan saat mereka berada di tengah-tengah mayoritas orang yang sesuku atau seiman atau sebangsa dan senegara, tetapi bahkan ketika mereka benar-benar menjadi orang yang minoritas, mereka dapat dan mampu menentukan sikap hidup dan menyatakan sebuah kebenaran karena iman, karena prinsip yang luar biasa tidak membuat mereka goyah apapun keadaannya. Untuk itu marilah, hidup kita sudah diberkati Tuhan dan kita sudah menikmati berkat Tuhan, maka kita bersyukur dan terus meminta tangan Tuhan menopang agar prinsip hidup yang kita miliki, prinsip iman yang kita miliki diberkati oleh Tuhan, dan terus kita mampu untuk menyatakan akan Allah dalam Yesus adalah Tuhan kita yang selalu ada bagi kita, yang selalu menyertai, memelihara, serta memberkati kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan sepenuh hati bersama-sama dalam keesaan seluruh umat percaya di sepanjang abad dan di segala tempat. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Bapa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang selalu memperhatikan kehidupan kami, yang mempedulikan kami dalam segala keadaan. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebenaran firman-Mu yang Tuhan boleh sampaikan bagi kami, bahwa hidup kami sebagai anak-anak-Mu yang terus mau memegang teguh iman, memiliki prinsip iman ketika kami mau melangkah di tengah-tengah kehidupan dalam setiap karya kerja dan pelayanan kami, maka semuanya itu diperhitungkan oleh-Mu, diberkati oleh-Mu, dan kehidupan kami pun juga menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang membuat kami belajar pada hari ini bagaimana kami harus hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, Tuhan sempurnakan, berkati kebenaran firman-Mu bagi kami sekalian. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing, yang juga beribadah di pagi ini. Setiap hamba dan pelayan-Mu yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat-Mu Gemis Depok, berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan, berikanlah keteguhan iman, berikanlah hati yang tulus ya Tuhan, sehingga tetap setiap waktu dan saat menghadapi berbagai macam pergumulan, masalah dan persoalan, ada hati yang tulus, yang mau bergandengan tangan, yang mau saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain, terus menghidupkan persekutuan, pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu Gemis Depok ini ya Tuhan. Dan biarlah atas berkat-Mu bagi semuanya, maka persekutuan jemaat-Mu sekalipun beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami percaya akan terus hidup sampai pada saat dan waktu Tuhan kami boleh kembali ada dalam gereja-Mu, bersekutu bersama-sama. Kami percaya ada saat dan waktu Tuhan bagi kami semuanya. Tuhan campur tangan dalam kehidupan jemaat-Mu gumul, bahkan harapan kerinduan dalam keluarga masing-masing. Berikanlah hati yang selalu mengandalkan-Mu Tuhan, sehingga mereka memiliki kesabaran
menanti jawaban-Mu dan terus bersyukur, serta memiliki prinsip iman percaya, tidak mudah diombang-ambingkan dengan keadaan, karena hidup mereka amini imani adalah anugerah daripada-Mu, dan kembali mereka persembahkan dalam rasa syukur di dalam kehidupan setiap waktu dan saat. Terima kasih Bapa di surga. Bagi mereka yang berada dalam kelemahan tubuh, kami berdoa mohon pertolongan-Mu, pemulihan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan nyatakan dengan cara-Mu, memberkati makanan minuman penawar yang masuk dalam tubuh mereka, bahkan semua keluarga yang melayani, sehingga ada kuat baru, ada semangat baru, terlebih ada kesehatan yang berangsur-angsur pulih dan kesehatan yang sempurna yang dianugerahkan Tuhan dialami dan dirasakan. Syukur bersama-sama dengan keluarga kembali dipersembahkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk berkat Tuhan bagi gereja-Mu, bagi persekutuan jemaat-Mu Gemis Depok ini, sehingga boleh genap 30 tahun pada waktu tanggal 17 Agustus yang lalu. Tuhan Yesus, kami percaya penyertaan-Mu yang lalu terus menjadi bahagian kehidupan jemaat-Mu, dan berkat-Mu akan membuat jemaat-Mu ini juga tetap hidup, memuliakan nama-Mu, dan terus atas berkat-Mu pasti akan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Tuhan memberkati jemaat, hamba pelayan-Mu, semua yang terlibat dalam pelayanan, bahkan koster sekalipun. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Wabah virus yang masih terus mewarnai sampai saat ini, kami tahu ini terjadi, Tuhan izinkan, dan membuat kami semua belajar untuk lebih lagi beriman kepada Tuhan, lebih kuat dan tidak mudah goyah. Dan biarlah wabah virus ini membuat kami melihat bahwa ini adalah berkat Tuhan bagi kami, maka kami bersyukur atasnya. Dan kami percaya Tuhan akan menyediakan penawarnya. Tuhan memberkati akan pemerintah kami, akan usaha upaya untuk menemukan penawar bagi wabah virus yang ada ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami memasuki minggu yang baru ini. Dan kami mohon Tuhan sambut dan jawab setiap seruan doa dan syukur yang ternaik kepadamu. Dan kami bawa doa kami dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, tiba dan waktu dan saatnya kita mengakhiri persekutuan yang beribadah ini, dan masuklah di dalam kehidupan setiap hari dengan menghidupkan ibadah yang sudah kita lakukan secara ritual di pagi ini. Dan kita mengakhiri persekutuan ibadah ini dengan memuji Tuhan dari Rimen nomor 911 Sakeng Su Tagaloang.
Jemaat kekasih Tuhan, masukilah dan jalanilah minggu yang baru ini bersama dan di dalam Tuhan. Untuk itu arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.